Langit Jogja sore itu mendung, seolah tahu bahwa hati seorang prajurit tua sedang diliputi rasa rindu yang membuncah dan rasa khawatir yang samar. Mayor Jenderal Purn Arya Prasetya, lelaki gagah berusia 48 tahun dengan sorot mata tajam dan sikap tenang bak harimau tidur, akhirnya menginjakkan kaki di tanah kelahirannya setelah 5 tahun mengemban tugas negara di luar negeri. Dulu ia pergi dengan dada membusung, menjunjung nama bangsa. Kini ia pulang sebagai pria yang ingin menjadi suami biasa, rindu pelukan hangat istri yang ia cintai, Lestari. Mobil tua dinas yang ia kemudikan sendiri berhenti perlahan di depan rumah kecil yang dulu ia bangun dengan cucuran keringat dan darah. Rumah itu masih sama, tidak banyak berubah. Tapi ada yang berbeda, rumput liar dibiarkan tumbuh, pintu pagar berderit karat saat ia dorong, dan tidak ada sambutan hangat dari dalam rumah seperti yang ia bayangkan sepanjang perjalanan. Tak ada pelukan Lestari, tak ada senyum manis di balik tirai jendela, yang ada hanyalah keheningan yang mengganggu. "Pak Arya," sapa tetangga tua yang keluar dari balik pintu sambil membawa ember. Arya hanya tersenyum, menyembunyikan kekecewaan kecil yang mulai muncul. Ia mengangguk sopan, lalu berjalan ke pintu rumah. Ia ketuk pelan, sekali, 2 kali, 3 kali. Baru setelah itu terdengar suara langkah cepat di dalam rumah. Lestari membuka pintu dengan wajah kaget, lalu buru-buru memaksakan senyum. Tapi mata Arya terlalu tajam, ia melihat semuanya. Mata istrinya tidak berkaca-kaca, tidak memeluknya, tidak mengucapkan rindu. Hanya kebingungan dan gugup yang tampak. "Aku pulang, Tari," ucap Arya lembut, tangannya ingin menyentuh pipi istrinya, namun Lestari mengelak dengan dalih masih ada sabun cuci di tangannya. Hati Arya mulai mencelos. Ada sesuatu yang tidak ia mengerti, tapi tubuhnya tahu, rumah ini sudah berubah. Ia melangkah masuk, mendapati ruang tamu yang masih sama, namun terasa dingin dan sunyi. Seolah tidak ada jiwa di dalamnya. Ia meletakkan tas dinasnya perlahan, duduk di sofa tua itu, lalu menatap sekeliling. Ada foto dirinya yang kini dipindahkan ke rak bawah, tak lagi menggantung di ruang utama. Selama makan malam, hanya ada percakapan basa-basi. Lestari lebih banyak menunduk, dan saat Arya bertanya tentang keseharian, ia menjawab sepotong-potong, seolah tak ingin bicara terlalu banyak. Sesekali matanya melirik ke ponsel yang ia letakkan terbalik di meja dapur. Arya, yang terbiasa membaca gerak musuh di medan perang, kini membaca bahasa tubuh istrinya sendiri dan menemukan sesuatu yang lebih berbahaya daripada ranjau darat, kebohongan yang tak diucapkan. Malam semakin larut, Arya duduk sendirian di ruang tengah, menatap jendela yang dibasahi gerimis. Lestari sudah masuk kamar, alasan kelelahan. Tapi Arya tahu, ia sedang dihindari. Dulu, rumah ini adalah benteng cintanya. Kini, tembok-temboknya terasa seperti penjara yang menahannya dalam kebingungan. Ia teringat malam-malam di gurun asing, saat peluru berdesing di atas kepala, tapi hatinya selalu tenang karena tahu Lestari menunggunya pulang. Tapi malam ini, justru di tanah kelahirannya sendiri, hatinya gemetar dalam ketakutan yang tak berwujud. Di atas meja, ada sebuah gelas teh manis yang tak disentuh. Arya memandang ke kamar tidur, lalu menarik napas panjang. Ia tahu, perasaan ini bukan karena paranoid, bukan karena trauma perang. Ini adalah firasat seorang prajurit yang telah menghadapi ratusan medan tempur, tapi kali ini ia tak berhadapan dengan musuh bersenjata. Ia sedang menghadapi kemungkinan terburuk dalam hidupnya, dikhianati oleh orang yang paling ia percaya. Pagi datang tanpa salam. Arya terbangun lebih awal, seperti kebiasaannya di militer. Tapi tak ada aroma kopi buatan Lestari seperti biasanya, tak ada suara lembut membangunkannya. Hanya sunyi dan suara burung gereja di luar jendela. Ia melangkah ke dapur, kosong. Hanya ada secangkir kopi instan yang dibuat asal-asalan, ditinggalkan di meja, dan sebuah catatan tergesa di kertas robekan, "Aku keluar sebentar, ada arisan." Arya membaca tulisan itu berulang kali. Lestari tak pernah meninggalkan rumah sepagi ini, apalagi tanpa membangunkannya. Jam menunjukkan pukul 7.15 ketika Arya keluar rumah dan berdiri di serambi. Mata tajamnya menangkap sesuatu yang ganjil, bekas jejak ban motor di halaman tanah depan rumah, masih basah, baru saja melaju pergi. Ia meraba tanah itu dengan jari, lalu berdiri. Ada 2 jejak, 1 motor besar, 1 motor kecil. Ia mengingatkan dirinya untuk tidak berspekulasi, tapi tubuhnya menolak tenang. Ia merasa seperti kembali ke medan tempur, di mana keheningan adalah pertanda jebakan. Di siang hari,
Arya menyempatkan diri menemui seorang sahabat lamanya, Pak Soekarno, pensiunan TNI yang kini jadi ketua RT. Mereka berbincang sambil minum teh di beranda. Arya hanya bertanya dengan nada santai, "Sering lihat Lestari, Karno?" Tapi wajah Pak Karno berubah canggung, seperti menelan sesuatu yang pahit. Ya, kadang-kadang, sering pergi naik ojek, katanya ada kegiatan, ya biasalah ibu-ibu." Tapi Arya menangkap kegugupan di setiap jeda kalimat itu. Sore harinya, Arya duduk sendiri di kamar kerja kecilnya, membuka laci meja tua yang masih menyimpan catatan intelijen operasional terakhirnya dulu. Tangannya gemetar saat meraih alat pelacak mini, satu-satunya perangkat yang tersisa dari masa aktifnya. Ia tahu ini bukan tindakan suami biasa, tapi sebagai prajurit, ia dilatih untuk bertindak atas insting. Ia menempelkan pelacak itu diam-diam ke bawah jok motor Lestari malam itu, tanpa suara, tanpa dendam, hanya keinginan untuk tahu kebenaran. Beberapa hari berikutnya, Arya menjalani hidup seperti biasa, tersenyum, berbincang, bahkan memasak. Tapi setiap malam, ia memantau pergerakan motor istrinya lewat laptop tua yang tersambung ke sistem pelacak. Ia menyaksikan rute yang tak biasa, dari rumah, ke arah selatan kota, berhenti di sebuah rumah kontrakan sempit dekat perbatasan kota, lalu kembali menjelang malam. Polanya konsisten, waktunya hampir selalu sama, dan di titik itulah, hati Arya mulai terkikis perlahan oleh kenyataan yang semakin menggigit. Hari kelima, Arya memutuskan untuk datang sendiri ke lokasi itu, menyamar seperti warga biasa. Ia duduk di warung kecil seberang rumah kontrakan yang jadi titik tujuan motor istrinya. Dari balik kaca es teh yang ia teguk perlahan, ia melihat motor Lestari berhenti. Ia turun dengan wajah tertutup masker, tapi Arya tahu siluet itu terlalu akrab untuk disangkal. Lalu, yang membuat dada Arya hampir meledak, dari dalam rumah keluar seorang pria muda berbadan kekar, berseragam preman dengan potongan rambut polisi. Mereka berpelukan singkat sebelum masuk bersama ke dalam rumah. Arya memalingkan wajah, menyembunyikan air mata yang mendadak mengalir. Bukan karena takut kehilangan, tapi karena kehormatan yang selama ini ia junjung setinggi langit, dihancurkan di tanah sendiri oleh wanita yang dulu ia lindungi dengan nyawanya. Ia diam di sana beberapa menit, lalu berdiri, membayar es tehnya, dan berjalan menjauh dengan langkah mantap. Di dalam dirinya, ada sesuatu yang meletup, bukan amarah semata, tapi sebuah niat yang mulai tumbuh. Bukan sekadar ingin tahu, tapi ingin mengadili. Dan malam itu, Arya menatap langit dari beranda rumahnya. Ia tidak menangis lagi, ia hanya duduk, tenang, dengan sorot mata yang perlahan berubah menjadi tajam dan gelap. Seperti dulu saat ia akan memimpin operasi penyerbuan di markas musuh. Tapi kali ini, musuhnya bukan pemberontak di perbatasan. Musuhnya adalah seorang oknum berseragam. Dan satu-satunya yang tahu bagaimana cara membantai tanpa jejak, adalah dirinya. Pagi berikutnya, langit Jogja tampak cerah, namun hati Arya tak seindah cuaca. Ia bangun dengan kepala dingin dan pikiran terasah. Tangannya mantap membuka koper lamanya yang tersembunyi di dalam lemari pakaian. Di dalamnya tersimpan satu set seragam tempur Kopassus, lengkap dengan pisau komando yang sudah menorehkan sejarah. Ia mengelus bilahnya perlahan, seolah membangunkan jiwa prajurit yang selama ini ia tidurkan. Sorot matanya tak lagi penuh tanya, tapi penuh keputusan. Dia tak langsung bertindak gegabah. Sebagai mantan panglima, Arya paham, pembalasan yang emosional adalah kekalahan. Ia menyelidiki lebih dalam siapa pria itu. Ia cari informasi melalui jaringan lamanya. Beberapa pesan terenkripsi ia kirim ke mantan anak buahnya. 2 hari kemudian, jawabannya datang, nama pria itu adalah Bribtu Wahyu Satria, anggota polisi aktif dari Polsek Pinggiran, dikenal angkuh, licik, dan terlibat dalam jaringan perjudian kecil-kecilan. Seorang oknum, jelas, yang menyalahgunakan seragam untuk menyusup ke rumah-rumah para istri yang kesepian. Arya berdiri lama di depan cermin. Dirinya yang kini beruban masih menyimpan tatapan yang sama seperti saat ia memimpin regu penyergapan di perbatasan Papua. Tapi kini, lawannya bukan separatis. Ini lebih personal, lebih hina. Ia tak marah karena kehilangan cinta. Ia marah karena kehormatannya diinjak-injak oleh lelaki berseragam yang seharusnya melindungi, bukan merampas. Bukan dari musuh, tapi dari seorang istri prajurit yang telah berkhianat. Malam itu, Arya diam-diam mengikuti Lestari dengan motor trail lamanya. Jarak aman ia jaga,
bayangan gelap menyelimuti tubuhnya saat ia menembus gang-gang sempit menuju rumah kontrakan Wahyu. Kali ini, ia tidak hanya mengintai. Ia membawa rekaman, kamera kecil, dan alat pengintai suara yang masih bisa digunakan dari zaman dinasnya dulu. Ia merekam semuanya, pelukan mesra, tawa pelan, suara desahan di balik dinding. Hatinya seperti dicabik, tapi wajahnya tetap tenang. Karena malam itu bukan malam air mata. Itu adalah malam pengumpulan bukti untuk eksekusi. Keesokan harinya, Arya mendatangi seorang sahabat lamanya, Kolonel Purn Yuda, yang kini menjadi kepala keamanan swasta dan masih punya pengaruh besar di lingkaran militer dan polisi. Di meja warung kecil itu, Arya hanya berkata satu kalimat, "Aku butuh data lengkap dan izin tak tertulis," hanya sekali. Yuda memandang sahabat lamanya dengan berat hati, tapi ia tahu, ketika Arya bicara seperti itu, sesuatu yang sangat dalam sedang terbakar. Tak perlu banyak bicara. Malam itu juga, data lengkap mengenai Bribtu Wahyu dikirimkan ke Arya, alamat rumah, rute patroli, nama rekan, hingga titik buta pengawasan CCTV kepolisian. Arya menyusun rencana dengan ketelitian seorang ahli perang. Ia tahu bahwa balas dendam buta hanya akan mencoreng nama satuan yang telah membesarkannya. Maka ia tak akan menciptakan keonaran. Ia akan membuat kematian Wahyu seakan datang dari dunia gelap yang biasa Wahyu mainkan. Sebuah kecelakaan, di malam sunyi, tanpa jejak, tanpa suara. Hanya satu pesan yang akan tersisa, jangan sentuh kehormatan seorang prajurit. Malam penentuan pun tiba. Dengan pakaian hitam legam dan wajah ditutupi masker, Arya melangkah tenang ke gang kecil tempat kontrakan Wahyu berada. Ia sudah hafal jadwal, Wahyu biasa pulang pukul 21.45. Dan tepat waktu, motor matic itu melaju masuk, diikuti oleh tawa kecil dari mulut brengsek itu. Tapi malam ini, yang menunggunya bukan Lestari, tapi bayangan kelam dari masa lalu, seorang panglima yang kini tak punya pangkat, tapi masih memegang satu hal yang tak bisa dirampas siapapun, kehormatan seorang prajurit sejati. Malam terasa sunyi dan lebih dingin dari biasanya. Di lorong sempit antara rumah kontrakan dan tembok rumah sebelah, Arya berdiri diam seperti bayangan. Ia telah mematikan semua sumber cahaya di sekitarnya, bahkan jam tangannya dibungkus kain hitam agar tak memantulkan kilau. Suara langkah motor matic Bribtu Wahyu semakin dekat, suara knalpot khas itu seperti genderang perang bagi Arya. Di genggaman tangannya, sarung tangan taktis yang sudah dilumuri cairan penenang ringan, cukup membuat musuh lunglai dalam waktu 3 detik. Saat Wahyu membuka pagar kontrakan dengan malas dan ponsel masih di telinganya, tawa sok gantengnya terdengar memuakkan, Arya muncul dari kegelapan secepat kilat. Satu tangan menekap mulut Wahyu, satu lagi menyuntikkan penenang ke lehernya. Tak sempat melawan, Wahyu jatuh ke tanah seperti boneka mati gaya. Arya mengangkat tubuhnya seperti membawa karung beras, lalu menyeretnya ke dalam kontrakan. Tak ada yang melihat, tak ada yang curiga. Malam itu, Arya adalah kegelapan itu sendiri. Di dalam kontrakan, Arya mengikat tubuh Wahyu dengan kawat nilon, erat di kursi besi tua yang ada di ruang tengah. Ketika Wahyu sadar beberapa menit kemudian, ia mendapati tubuhnya tak bisa bergerak dan mulutnya disumpal kain. Di depannya, berdiri seorang lelaki tua berambut separuh abu, bermata tajam seperti elang perang, membawa pisau komando yang diputar perlahan di tangannya. Tak perlu perkenalan, sorot mata Arya cukup menjelaskan bahwa pria itu datang bukan untuk berdialog, tapi untuk menghukum. Dengan nada dingin, Arya membuka sumpal di mulut Wahyu hanya untuk mendengar suara pengecut itu memohon-mohon. "Maafkan saya, Pak, saya nggak tahu dia istri Bapak, saya nggak berniat merusak siapa-siapa." Arya menatapnya dalam diam, lalu berkata, "Asteris, kau menghina seragam yang kau pakai. Kau menodai institusi, tapi lebih dari itu, kau menyentuh kehormatan prajurit." Lalu sebuah tamparan telak menghantam wajah Wahyu. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai awal dari penghakiman. Arya tak langsung membunuh. Ia memutar video yang direkamnya semalam, adegan perselingkuhan antara Wahyu dan Lestari. Layar ponsel diletakkan tepat di depan wajah Wahyu yang menangis ketakutan. "Kau lihat ini bukan hanya pengkhianatan, ini penghinaan." Lalu satu tusukan kecil di bahu kiri Wahyu membuat darah mengalir, bukan untuk membunuh, tapi untuk mengingatkan bahwa nyawanya kini di tangan yang tepat. Arya seperti algojo yang tak tergesa, menikmati tiap detik teror yang ia ciptakan. Beberapa pukulan bertubi-tubi menghantam wajah dan tubuh Wahyu,
Dengan tangan kosong Arya menghancurkan tulang pipi, melumat bibir, hingga mata kiri Wahyu membengkak. Tapi Arya tetap tenang. Tidak ada teriakan, hanya suara hantaman daging dan desahan perih dari si oknum. Arya menghukum bukan sekadar karena cemburu, tapi karena seorang prajurit tak bisa hidup dengan kehormatan yang dicabik begitu saja. Baginya, ini bukan balas dendam, ini adalah misi. Setelah Wahyu nyaris tak sadarkan diri, Arya meletakkan pisau komandonya di atas meja kayu lapuk. Ia menatap wajah babak belur di depannya. "Kau akan hidup, cukup lama untuk tahu bahwa ini belum selesai," ujarnya dingin. Lalu Arya menyemprotkan tanda X merah di dinding rumah itu, tanda eksekusi mental yang biasa ia tinggalkan saat operasi rahasia. Sebuah pesan untuk siapapun yang mencoba mengulangi kesalahan yang sama. Prajurit mungkin diam, tapi sekali bangkit, tak ada yang bisa menghalangi. Arya keluar dari kontrakan dengan langkah tenang, meninggalkan tubuh setengah hancur dan rumah yang kini penuh bau darah dan ketakutan. Malam menelannya kembali ke dalam kegelapan. Tapi di dalam dirinya, perang belum selesai. Masih ada satu pengkhianat lagi yang harus dihadapi. Dan kali ini, bukan oknum polisi, tapi wanita yang pernah ia cintai setengah mati, istrinya sendiri. Dini hari masih menyisakan embun tipis saat Arya kembali ke rumah dengan langkah berat. Pintu rumah itu tampak damai, seolah tak pernah ada dosa di balik dindingnya. Tapi bagi Arya, tempat itu kini terasa asing. Bukan lagi rumah, tapi reruntuhan dari sebuah kebahagiaan palsu. Ia membuka pintu perlahan, menatap sudut-sudut ruangan yang pernah menjadi tempatnya bercengkerama dengan Lestari, tempat ia mencium kening wanita itu sebelum berangkat tugas. Tapi kini, semuanya hanya menyimpan bayang-bayang kebohongan. Lestari masih terlelap di kamar, tubuhnya berbalut selimut tipis, seolah tak ada beban yang ia bawa. Arya berdiri di ambang pintu, menatap wanita itu dengan mata kosong. Dalam hatinya, perasaan campur aduk, cinta yang tersisa, amarah yang membara, dan rasa malu yang tak tertahankan. Ia mendekat, duduk di ujung ranjang, lalu membisikkan nama istrinya dengan pelan, "Lestari." Wanita itu membuka mata perlahan, terkejut melihat Arya duduk di sana. "Mas, kamu sudah pulang," ucapnya gugup. Tapi tatapan Arya tak menjawab. Ia hanya mengulurkan ponsel dari sakunya, video semalam yang terekam jelas. Lestari membeku, wajahnya pucat, dan bibirnya gemetar. "Mas, aku bisa jelaskan," tapi kata-katanya terhenti saat Arya berdiri perlahan, menatapnya seperti seorang jenderal menatap tahanan perang. "Berapa lama?" tanya Arya datar. Lestari tertunduk, menangis tanpa suara. "2 tahun, jawabnya pelan. "Sejak kamu jarang pulang, aku kesepian, Mas. Aku butuh teman bicara, butuh kehangatan." Kalimat itu seperti belati menancap di dada Arya. Ia bukan hanya dikhianati, tapi juga dituding sebagai penyebab kehancuran itu. "Kau bisa bicara, kau bisa mengeluh, tapi kenapa harus tidur dengan musuh?" Suaranya pelan, tapi nadanya mengguncang jiwa. Tangis Lestari pecah. Ia meraih tangan Arya, tapi lelaki itu mundur. "Jangan sentuh aku mungkin bukan suami sempurna, tapi aku prajurit yang selalu pulang dengan kehormatan. Dan kau menjual itu hanya untuk pelukan murah dari serigala berbaju polisi." Lestari menjerit, memohon ampun, merangkak mendekati Arya, tapi lelaki itu tak goyah. Hatinya sudah terbelah, dan sisi gelapnya kini memegang kendali. Arya berjalan ke ruang tengah, membuka koper lamanya yang masih terbuka sejak malam pertama ia pulang. Ia mengambil surat nikah yang sudah mulai pudar warnanya. Dengan tenang, ia menyobek kertas itu menjadi potongan kecil, lalu melemparkannya ke lantai. Lestari berdiri lemas di ambang pintu, memandang suaminya dengan mata basah. "Kau bebas," kata Arya dingin. "Kau bebas untuk hidup dengan pilihanmu. Tapi jangan pernah gunakan namaku, jangan pernah mengaku sebagai janda seorang prajurit. Karena mulai malam ini, kau cuma perempuan biasa yang membunuh cinta seorang panglima." Matahari mulai menyelinap dari balik jendela saat Arya keluar dari rumah itu. Ia tidak menoleh ke belakang. Tidak ada yang ia tinggalkan, cinta, rumah, bahkan namanya sendiri. Di jalan kecil yang basah oleh embun pagi, Arya berjalan tanpa arah. Tapi satu hal yang pasti, dalam dadanya tak lagi tinggal kasih, hanya sisa-sisa kehormatan yang coba ia pertahankan di dunia yang sudah kehilangan makna tentang setia dan harga diri. Sudah 3 hari Arya meninggalkan rumahnya, berjalan tanpa tujuan pasti.
Ia menginap di barak tua milik temannya sesama prajurit veteran di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Tatapan matanya kosong, tubuhnya masih tegap, tapi jiwanya seperti sudah dikoyak dari dalam. Ia menatap langit-langit malam, mengingat semua sumpah yang pernah ia ucapkan sebagai prajurit dan sebagai suami. Dan kini, keduanya telah dikhianati oleh orang yang ia lindungi, oleh sistem, oleh cinta, oleh seragam yang seharusnya menjunjung kehormatan. Kabar tentang Bribtu Wahyu yang babak belur dan ditemukan dalam kondisi trauma menyebar cepat di kalangan aparat. Namun tak satu pun yang tahu pelakunya. Wahyu hanya terdiam, mulutnya terkunci karena takut. Tapi Arya tahu, cepat atau lambat para oknum itu akan menyelidiki. Ia juga tahu, Bribtu Wahyu bukan satu-satunya. Arya mulai mengumpulkan informasi melalui kontak-kontaknya yang tersebar di Kesatuan Kopassus, Intel Kodim, bahkan sampai ke LSM yang mengurus pengaduan masyarakat. Nama-nama mulai bermunculan, dan yang mengejutkan, Wahyu hanyalah bagian dari jaringan kotor yang lebih besar. Arya membaca laporan internal rahasia dari seorang rekannya, ada sekelompok oknum polisi dan sipil berseragam yang membangun jaringan prostitusi terselubung, menyasar istri-istri prajurit yang suaminya sedang bertugas jauh. Mereka memanfaatkan kesepian, memberikan bantuan palsu, lalu menjerat dengan uang dan rayuan. Lestari bukan satu-satunya korban. Arya mengepalkan tinjunya. Ini bukan sekadar urusan rumah tangga lagi. Ini perang terhadap penghinaan sistemik terhadap kehormatan para tentara. Kalau negara diam, biar aku yang bergerak, gumam Arya di depan cermin. Ia mengenakan kembali baret merahnya, menyisir rambutnya dengan gaya khas prajurit aktif. Di balik baret itu, bukan hanya Panglima, tapi Algojo yang siap menuntut keadilan. Ia menyalakan laptop dan mulai menandai satu persatu target dalam daftar, nama, pangkat, alamat, kebiasaan. Kali ini, ia tidak akan bertindak emosional. Ia akan bergerak seperti operasi intelijen, sunyi, rapi, dan mematikan. Malam itu, Arya mengunjungi salah satu target, seorang perwira menengah polisi berinisial AKPR yang diketahui menjadi dalang penyebar foto-foto mesra istri-istri tentara di media gelap. Ia menyamar sebagai ojek online, masuk ke kompleks perwira dengan membawa helm dan jaket lusuh. Dalam 5 menit, listrik rumah AKPR padam total. Dan dalam 7 menit berikutnya, jeritan tertahan terdengar dari balik jendela kamar lantai 2. AKPR ditemukan keesokan harinya di kamar mandi, telanjang, kedua tangan terikat, dan wajah penuh luka memar. Di dinding, tertulis dengan darah, asteris, jangan sentuh istri prajurit. Asteris polisi bungkam, media tidak berani memberitakan, dan Kesatuan TNI tidak mengakui keterlibatan siapapun. Tapi di kalangan dalam, semua tahu, sang bayangan merah telah kembali, dan ia tidak akan berhenti sampai kehormatan dikembalikan. Arya duduk di sebuah warung kopi kecil setelah aksinya, menikmati secangkir kopi hitam pahit. Seorang pemuda menghampirinya, tampak gugup, membawa amplop coklat. Ini, nama-nama lain yang terlibat, Bang. Kami dari pihak keluarga prajurit sudah lama mengawasi, tapi tak bisa berbuat apa-apa, katanya lirih. Arya menerima amplop itu, menatap pemuda itu sekilas selalu mengangguk. Kalian cukup awasi keluargamu, sisanya, serahkan padaku. Ia membuka isi amplop itu di atas meja, satu demi satu wajah-wajah para pengkhianat negara dan kehormatan terpampang di dalamnya. Senyumnya kembali muncul, bukan senyum bahagia, tapi senyum seorang serigala tua yang telah kembali mencium aroma darah. Dalam hati, Arya berbisik, kalian kira prajurit hanya tahu perang di medan tempur. Kalian salah. Kami juga bisa membasmi tikus di dalam negeri. Arya menyusuri lorong-lorong gelap Jakarta seperti hantu yang tak terlihat. Ia bukan lagi Panglima Kopassus yang disambut upacara dan hormat bendera, kini ia hanya sosok dalam bayang-bayang, dengan tekad membara untuk membasmi kebusukan. Dalam satu malam, 2 nama dari daftar amplop sudah ia kunjungi. 2 oknum berpangkat tinggi, satu dipecundangi dengan ancaman, satu lagi dipermalukan di depan keluarganya. Tapi Arya tahu, semakin ia bergerak, semakin banyak mata yang mulai memperhatikannya. Keesokan paginya, ia dihubungi oleh Mayor Doni, sahabat lamanya di Kesatuan. Suara Doni berat dan bernada peringatan. Arya, aku tahu apa yang kau lakukan. Jangan pikir semuanya setuju dengan caramu. Atasan mulai mencium keberadaanmu. Kau dianggap tak terkendali, dan kalau kau tak berhenti, bukan cuma polisi yang akan mengejarmu, TNI juga akan mencarimu.
Arya terdiam sejenak, sebelum menjawab datar, kalau atasan diam saat kehormatan prajurit diinjak-injak, maka lebih baik aku dicap pengkhianat daripada jadi pengecut. Namun telepon itu membuka matanya. Arya sadar, ia tak bisa terus bergerak sendiri. Ia butuh sekutu, orang-orang yang mengerti luka batin seorang prajurit. Ia mulai menghubungi beberapa mantan anak buahnya yang sudah purnawirawan, hidup di balik kesederhanaan, tapi masih menyimpan loyalitas pada satu hal, kehormatan korps. Dalam waktu singkat, 5 prajurit bayangan kembali berkumpul. Tidak berseragam, tidak membawa panji negara, tapi satu jiwa, membasmi tikus berseragam. Malam itu, mereka berkumpul di rumah tua di perbatasan Bekasi. Arya memaparkan semua data yang ia kumpulkan, nama, foto, pola gerak, hingga rekening yang dipakai jaringan untuk mencuci uang hasil bisnis gelap. Di tengah-tengah papan strategi itu, terpampang satu nama besar, Komisaris Besar Surya, kepala divisi reserse yang dikenal, bersih, tapi ternyata dalang besar di balik jaringan pengkhianatan moral itu. Jika kita jatuhkan dia, kata Arya sambil menunjuk fotonya, kepalanya akan memotong seluruh rantai di bawahnya. Tapi misi itu bukan tanpa risiko. Surya memiliki pengawalan ketat, akses ke sistem, dan mampu menghapus jejak siapapun dalam satu malam. Arya tahu, kali ini bukan soal adu kekuatan, tapi adu kecerdikan. Maka ia menyusun rencana dengan presisi ala operasi militer, penyamaran, penyusupan, pengalihan, dan perekaman bukti. Ia tak ingin membunuh, ia ingin menghancurkan reputasi orang-orang itu dengan tangan mereka sendiri, membuat mereka dipermalukan oleh sistem yang dulu mereka manipulasi. Sementara itu, Lestari mulai merasa tercekik dalam diam. Setelah ditinggal Arya, hidupnya tak tenang. Para tetangga mulai bergunjing, dan Bribtu Wahyu tak pernah lagi menemuinya. Ia menangis di sudut rumah kosong itu, menyesali kesalahannya. Tapi ia tahu, penyesalan itu tak bisa mengembalikan cinta lelaki yang pernah rela mati di medan perang untuknya. Ia ingin meminta maaf, tapi bahkan suaranya tak akan sanggup menembus dinding dendam Arya. Di sisi lain, Surya mulai resah. 3 anak buahnya dilaporkan resign mendadak, 2 lainnya menghilang tanpa jejak. Ia mencium gelagat tak beres. Siapapun dia, tangkap hidup-hidup. Perintahnya kepada tim khusus. Tapi yang tak ia tahu, Arya sudah menyusup ke dalam sistem, mencuri data dari server internal, dan sedang menyiapkan jebakan terakhir. Perang sunyi ini semakin panas, dan darah tak lagi hanya mengalir di medan tempur, ia kini mengalir dalam lorong-lorong institusi yang penuh kepalsuan. Di luar, langit malam Jakarta kembali diselimuti kabut tipis. Di puncak gedung tua dekat pusat komando, Arya berdiri menatap lampu-lampu kota. Di tangannya, selembar foto tua, ia dan Lestari tersenyum, di hari pernikahan mereka. Ia menggenggam foto itu erat, lalu membakarnya perlahan. Api kecil menari-nari sebelum padam. Dan saat itu juga, Arya menutup seluruh perasaan lamanya. Ia bukan lagi suami yang dikhianati. Ia kini menjadi senjata hidup yang akan meruntuhkan benteng kebusukan dari dalam. Malam itu hujan turun deras mengguyur Jakarta, seolah langit pun ikut menyembunyikan dosa-dosa yang menumpuk di kota ini. Arya dan tim bayangannya, 5 prajurit veteran yang kembali bersatu tanpa bendera, bergerak senyap seperti angin. Sasaran mereka jelas, rumah mewah kompol Surya di kawasan elit Pondok Indah. Tapi ini bukan sekadar penggerebekan. Arya telah menyiapkan jebakan informasi, rekaman, hingga transfer uang digital palsu, semuanya untuk menggiring sang komisaris ke kubangan skandal yang akan menghancurkan kariernya. Sementara di dalam rumah megah itu, Surya sedang tertawa bersama 2 wanita muda dan beberapa rekan sesama oknum. Gelas-gelas wine bertebaran, musik jazz mengalun, dan ponselnya sibuk dengan notifikasi dari para anak buahnya yang gelisah. Namun tawa itu perlahan padam ketika layar TV di ruang tengah tiba-tiba menyala sendiri, menayangkan cuplikan wajahnya sedang menyuap seorang saksi dan memperkosa seorang istri tentara yang terekam kamera tersembunyi. Semua yang hadir terdiam, wajah pucat pasi. Arya, yang mengendalikan sistem dari jarak jauh melalui jaringan yang ia bobol diam-diam, tahu ini adalah pukulan pertama. Begitu rekaman diputar, ia kirimkan salinannya ke beberapa media independen, organisasi militer, dan Komnas HAM. Dalam waktu kurang dari 1 jam, nama Surya jadi trending topik nasional. Tapi Arya belum puas. Ia ingin sang komisaris merasakan ketakutan yang lebih dalam, ketakutan seperti yang dialami ratusan keluarga prajurit akibat ulahnya.
Tak butuh waktu lama, alarm rumah Surya meraung. Listrik padam, kamera pengawas mati total. Di balik hujan deras, 5 bayangan menyelinap masuk, satu persatu tanpa suara. Arya sendiri berada di barisan paling depan, mengenakan masker hitam, hanya mata tajamnya yang terlihat. Mereka tak berniat membunuh. Mereka ingin menyeret Surya hidup-hidup ke meja kehinaan. Tapi di dalam rumah, Surya sudah panik. Ia menghubungi bantuan, namun sinyalnya terblokir. Ia berlari ke ruang bawah tanah, tempat ia biasa menyimpan barang bukti gelap, dan disitulah Arya menunggunya. Kompol Surya, suara Arya bergema di ruangan gelap itu, kau bukan lagi aparat. Kau cuma tikus licik berseragam. Surya terperanjat, berbalik, dan langsung mengangkat pistol. Namun sebelum sempat menembak, tangan Arya sudah lebih dulu menghantam keras pergelangan Surya, menjatuhkan senjatanya. Pertarungan singkat meledak di ruang sempit itu, tinju, tendangan, dan sisa-sisa dendam yang selama ini ditahan. Arya menghajar Surya tanpa ampun, tapi tidak sampai mati. Ia ingin lelaki itu hidup cukup lama untuk malu seumur hidupnya. Setelah tubuh Surya tak berdaya, para prajurit bayangan segera menyusun rencana terakhir. Mereka menggiring Surya keluar rumah dengan kepala ditutup, membawanya ke mobil van yang telah dimodifikasi menjadi ruang interogasi bergerak. Di sana, Surya dipaksa menandatangani pengakuan tertulis dan direkam saat mengaku semua kejahatannya. Video itu akan menjadi peluru terakhir, disebar ke semua lini, media, militer, bahkan Mabes Polri. Arya tahu, begitu video itu tayang, tak ada lagi yang bisa menyelamatkan sang komisaris. Di pagi hari, berita itu meledak. Seluruh negeri geger, Kompol Surya dinonaktifkan, dipanggil oleh Propam, dan menjadi bahan gunjingan media. Sementara itu, Arya dan timnya kembali ke sarang, diam, tapi puas. Mereka tak mencari pangkat, tak butuh medali. Mereka hanya ingin keadilan ditegakkan meski dengan tangan mereka sendiri. Tapi mereka juga sadar, mereka telah melawan sistem. Dan itu artinya, perburuan balasan tinggal menunggu waktu. Arya duduk di pinggir jendela rumah kosong yang ia jadikan markas. Di tangannya, secangkir kopi pahit yang mulai dingin. Ia melihat keluar, ke jalan yang mulai ramai. Ia tahu, satu persatu musuh telah jatuh, tapi ini belum akhir. Masih ada sisa-sisa jaringan yang akan berusaha bangkit. Dan kini, Arya harus bersiap menghadapi yang lebih besar, balas dendam dari dalam tubuh institusi. Tapi ia tak gentar, karena bagi Arya, satu prinsip tetap teguh, kehormatan prajurit, lebih berharga daripada nyawa. Setelah kejatuhan Kompol Surya, Arya menyadari bahwa perangnya belum selesai. Malah, badai baru justru mulai menerjang. Sejak video pengakuan itu tersebar, sejumlah pejabat tinggi TNI dan Polri yang selama ini terlindung mulai bergerak membentuk aliansi gelap untuk menyingkirkan Arya. Surat perintah pencarian dan penangkapan resmi sudah beredar, menjadikan Arya buronan negara. Tak hanya itu, media mainstream yang dulu memuja namanya, kini berubah menjadi alat propaganda yang menjelek-jelekkan namanya secara brutal. Dalam keadaan terpojok seperti itu, Arya memutuskan untuk bersembunyi di wilayah rawan yang dulu menjadi medan operasi Kopassusnya. Ia menghubungi beberapa sahabat lama, namun hanya segelintir yang berani membantunya karena takut terlibat masalah. Sementara itu, Lestari yang selama ini terus mengintip kabar tentang Arya dari jauh, mulai bergulat dengan perasaan bersalah. Ia tahu dirinya pernah berkhianat, tapi juga sadar bahwa kini Arya sedang dalam bahaya besar yang bahkan bisa merenggut nyawanya. Polisi dan tentara yang dikirim untuk menangkap Arya tak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tapi juga teknologi canggih. Drone pengintai, pelacak sinyal, hingga penyadapan telepon membuat gerak Arya kian sulit. Namun berbekal pengalaman tempur dan insting tajam, Arya berhasil menghindar beberapa kali. Ia juga mengatur serangkaian jebakan kecil yang membuat pasukan penyerang kehilangan arah dan waktu. Setiap malam menjadi medan laga yang penuh adrenalin, antara hidup dan mati. Sementara itu, di markas besar, para penguasa gelap semakin tertekan. Mereka sadar, Arya bukan sekadar musuh biasa, tapi simbol perlawanan yang bisa membuka mata publik pada korupsi dan pengkhianatan di dalam tubuh negara. Salah satu tokoh yang paling terpukul adalah Brigjen Hendra, komandan operasi yang selama ini loyal pada sistem tapi mulai merasa curiga dengan motif di balik perintah penangkapan Arya. Ia mulai mempertanyakan siapa sebenarnya musuh dan siapa yang menjadi korban. Lestari akhirnya memberanikan diri menghubungi Arya,
mengajak bertemu secara rahasia. Dalam pertemuan penuh emosi itu, Lestari menangis memohon maaf atas pengkhianatannya dan mengaku ingin membantu Arya membersihkan namanya sekaligus mengungkap jaringan korupsi. Arya yang dulu terluka kini mulai sedikit luluh, tapi ia juga waspada. Ia tak ingin lagi dikhianati, apalagi oleh orang yang pernah dicintainya. Namun ia sadar, Lestari bisa menjadi kunci untuk membuka pintu terakhir menuju keadilan. Di sisi lain, tekanan dari atas semakin besar. Berita palsu mulai disebarkan untuk mencemarkan nama Arya lebih jauh, menyebutnya sebagai pengkhianat bangsa dan pelaku tindak kriminal. Bahkan keluarganya di kampung halaman mulai mendapat intimidasi dari aparat yang loyal pada penguasa gelap. Arya merasakan beban yang luar biasa, tapi itu justru membakar semangatnya lebih dahsyat. Ia tahu, jika bukan sekarang, kapan lagi ia bisa membersihkan nama dan kehormatan prajurit sejati. Hari demi hari, pengejaran semakin intensif. Arya harus menghadapi dilema berat antara melawan dengan kekerasan atau menyerahkan diri dan mempertaruhkan keadilan. Ia memilih bertahan dan melawan dengan segala cara yang dimiliki. Karena baginya, ini bukan sekadar perang melawan individu, tapi perang untuk mengembalikan martabat bangsa dan menghancurkan akar korupsi yang selama ini membusuk dalam lembaga yang ia cintai. Malam itu, suasana kota terasa semakin mencekam. Arya dan tim kecilnya bersiap menghadapi babak terakhir dari pertempuran panjang yang telah menodai nama dan hidupnya. Berbekal bukti-bukti rekaman dan pengakuan yang sudah disebarkan luas, Arya berencana untuk menyerang langsung markas besar para penguasa gelap yang selama ini mengendalikan segala sesuatu dari balik layar. Ini bukan hanya soal balas dendam, tapi membongkar seluruh jaringan yang menggerogoti institusi negara. Dengan taktik gerilya yang sudah dihafal di luar kepala, Arya memimpin timnya menyusup ke gedung megah yang dijaga ketat oleh pasukan elit dan sistem keamanan berlapis. Mereka bergerak dalam bayang-bayang malam, dengan hanya suara langkah dan nafas yang terdengar. Di dalam gedung itu, sejumlah pejabat korup dan oknum polisi yang selama ini bermain di atas hukum sedang mengadakan pertemuan rahasia, tak tahu bahwa ancaman sudah di depan mata. Saat Arya dan pasukannya memasuki ruang pertemuan, suasana langsung berubah menjadi kacau. Para penguasa gelap yang awalnya angkuh mendadak panik dan berusaha melawan, tapi mereka tidak siap menghadapi prajurit Kopassus yang penuh dendam dan disiplin militer yang tinggi. Pertarungan brutal meletus, suara tembakan dan pecahan kaca memenuhi ruangan, hingga beberapa oknum yang paling kejam akhirnya tumbang di tangan Arya. Di tengah kekacauan, Arya menemukan sosok yang selama ini menjadi dalang utama korupsi dan pengkhianatan, seorang jenderal tinggi yang telah memanipulasi perintah dan menyalahgunakan kekuasaan. Tatapan mereka bertemu, penuh amarah dan kebencian. Arya tidak ragu menyerang dengan segenap tenaga, melampiaskan rasa sakit yang selama ini dipendam. Jenderal itu jatuh, terluka parah, tak bisa lagi melawan. Setelah pertempuran usai, Arya menghubungi media dan aparat yang masih bersih hati, mempublikasikan bukti-bukti korupsi dan pengkhianatan secara transparan. Publik mulai sadar, dan gelombang dukungan mengalir deras ke pihak Arya. Pemerintah tak bisa lagi menutup mata. Sejumlah pejabat tinggi langsung diperiksa dan ditangkap, serta janji reformasi besar-besaran pun digaungkan. Di saat yang sama, Lestari muncul mendampingi Arya, sebagai saksi sekaligus penjamin. Ia telah memilih sisi kebenaran meskipun harus kehilangan karir dan reputasinya. Mereka berdua berdiri di depan rakyat, bukan sebagai pejuang yang sempurna, tapi sebagai manusia biasa yang berani melawan ketidakadilan sampai titik darah penghabisan. Akhirnya, Arya bebas dari tuduhan palsu dan dikembalikan ke posisinya sebagai Panglima Kopassus dengan penghormatan tertinggi. Namun yang paling berarti bagi Arya bukan gelar atau pangkat, melainkan kehormatan yang kembali pulih, kepercayaan istrinya yang mulai terbuka, dan tekad untuk terus menjaga integritas tanpa kompromi. Kisah ini menjadi legenda, pengingat bahwa seorang prajurit sejati tak pernah menyerah pada gelapnya dunia.